Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan pemahaman materi tentang Sistem Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Debbie Ayu Rahmawati, ada rekan saya, Dea Natasha, Siti Syahra, Tamara Clarissa, dan Septi Triutami. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menampilkan tentang definisi, tahapan-tahapan ERP, dan juga keberhasilan dan kegagalan penggunaan ERP ini. Baiklah, kepada rekan saya dipersilakan. A. Definisi modul dan komponen ERP. Definisi Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan suatu sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya dalam suatu perusahaan. Sistem ERP ini mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, serta menghasilkan informasi berupa laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengambil sebuah keputusan dan oleh pihak eksternal perusahaan untuk menilai perkembangan perusahaan tersebut. Penerapan sistem ERP dilakukan secara modular atau dalam bentuk model-model. Secara umum, modul-modul ERP terdiri dari yang pertama ada keuangan, general ledger atau GL, dan sistem pelaporan, termasuk dalamnya untuk mengatur GL, piutang, utang, aset tetap, anggaran, manajemen uang kas, dan mempersiapkan laporan untuk manajer dan laporan keuangan. Yang kedua ada manajer sumber daya manusia dan pengajian, termasuk dalamnya mengatur SDM, pengajian, imbalan kerja, pelatihan waktu, dan kehadiran, tunjangan, dan pelaporan untuk pemerintah seperti pelaporan pajak. Yang ketiga, siklus pembelian, termasuk dalamnya adalah mengatur pembelian, penerimaan, dan pemeriksaan barang, pengeluaran biaya pembelian, serta manajemen persediaan. Yang keempat itu ada manufaktur atau siklus produksi, termasuk mengatur penjualan produksi, BOM atau Bill of Material, WIP, Work in Process atau QC, quality control, manajemen biaya, serta proses manufaktur. Yang kelima ada manajemen proyek, termasuk pengaturan pembiayaan, penagihan, waktu, dan biaya manajemen aktivitas. Yang keenam itu Customer Relationship Management atau CRM, termasuk dalamnya mengatur pemasaran dan penjualan, komisi jasa, call center, helpdesk. Yang ketujuh ada alat-alat sistem, alat-alat yang digunakan untuk membuat file data master, kontrol akses, dan lain-lain. Komponen-komponen ERP yang mendasar menurut Montiwala dan Thomson 2009-12 ialah sebagai berikut. Ada people. Dalam implementasi ERP terdapat orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu staff IT dan pengguna dari sistem ERP nantinya. Pengguna harus terlibat dan memiliki peran kunci dalam proyek implementasi ERP sejak awal karena pengguna itu memiliki tanggung jawab dan menginput, memproses, dan menghasilkan output dari sistem. Yang kedua ada proses. Hal ini berhubungan dengan proses bisnis, prosedur dan aturan, serta proses bisnis dengan menggunakan sistem ERP. Poin yang ke B, keuntungan dan tantangan dalam penerapan sistem ERP. Keuntungan dari penerapan sistem ERP ialah, yang pertama, sistem ERP menyajikan sisi pandang data dan situasi finansial dari perusahaan yang terintegrasi, menyeluruh, dan enterprise-wide. Yang kedua, input data hanya dilakukan sekali. Tidak seperti ketika memakai banyak sistem terpisah dimanapun harus memasukkan data beberapa kali. Yang ketiga, manajemen mendapatkan lebih banyak kemampuan untuk mengawasi dan mengatur semua area dalam perusahaan. Karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka dapat dengan cepat mengumpulkan data dari dalam dan luar departemen mereka. Yang selanjutnya, perusahaan mendapatkan kontrol akses, dan yang terakhir, prosedur dan laporan yang akan terstandarisasi untuk semua unit bisnis. Di sisi lain, penerapan sistem ERP juga memiliki tantangan. Tantangan-tantangan tersebut ialah: yang pertama ialah tantangan biaya, hardware, software, dan biaya konsultasi dan penerapan ERP berkisar antara 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan biaya upgrade dari sistem ERP dapat berkisar antara 50 juta sampai 100 juta. Yang kedua, tantangannya ialah waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, perubahan pada proses bisnis. Jika perusahaan tidak ingin menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan customization terhadap modul, maka perusahaan akan melakukan perubahan proses bisnis agar sesuai dan dapat menerima sistem ERP yang baru yang akan diterapkan tersebut. Dan yang keenam, kompleksitas.
Serta yang terakhir ialah resistensi. Perusahaan yang memiliki banyak departemen dan sumber daya, misi, laba, dan rugi yang terpisah-pisah akan merasa bahwa sistem yang terintegrasi hanya memiliki sedikit keuntungan. Implementasi ERP juga membutuhkan pelatihan dan pengamanan untuk menggunakan sistem ERP secara efektif, dan penolakan atau tantangan dari karyawan merupakan alasan untuk mengapa implementasi ERP tidak sukses. C. Penerapan dan keputusan implementasi ERP. Penerapan ini diperlukan komitmen dari manajemen puncak dan diperlukan analisis yang mendalam mengenai fitur-fitur pada model ERP dengan aktivitas bisnis utama dalam perusahaan. Penerapan ini membutuhkan konsultasi karena tingkat kerumitan yang tinggi dan konsultan berpengalaman guna mempermudah penerapan ERP. Beberapa keputusan utama yang harus diambil ketika mengimplementasikan sistem ERP adalah: A. Jika perusahaan memutuskan untuk mengimplementasi ERP, sebaiknya didasarkan pada 1. Memperbarui teknologi, 2. Meningkatkan proses, 3. Meningkatkan produktivitas, 4. Pertimbangan strategis. B. Mengikuti proses best practice software ERP atau melakukan customization. Mengikuti proses best practice software ERP, kelebihannya yaitu perusahaan memperoleh kesempatan untuk mengubah proses, mengikuti standarisasi praktis terbaik yang ada. Kekurangannya, adanya karyawan untuk mengubah gaya bekerja akibat dari perubahan proses mengikuti standarisasi yang ada. Melakukan customization, kelebihannya yaitu tidak menerima tekanan proses bisnis. Kekurangannya, biaya dan waktu untuk merasakan perubahan dibutuhkan menjadi lebih besar akibat customization. C. In-house atau outsource. In-house mempunyai kelebihan yaitu: 1. Adanya yang lebih baik antara proses bisnis dan software. 2. Optimalisasi aplikasi perusahaan. 3. Keamanan sistem menjadi lebih baik dan aman. Kekurangannya tidak bisa terlaksana jika perusahaan tidak mempunyai keahlian dalam customization. Outsource, kelebihannya itu perusahaan dapat fokus dengan misi-misi utamanya, mengurangi resiko hilangnya komitmen terhadap finansial, mengurangi dampak terhadap departemen MIS dalam perusahaan. Kekurangannya meningkatkan isu keamanan jika orang luar perusahaan masuk ke dalam sistem internal perusahaan. Yang kedua, berdampak pada berkurangnya moral karyawan perusahaan. D. Big Bang atau pace. Big Bang mempunyai kelebihan yaitu waktu peralihan dari sistem lama ke sistem baru menjadi lebih cepat. Yang kedua, biaya lebih sedikit daripada waktu implementasi. Kekurangannya, risiko kegagalan lebih tinggi. Pace, kelebihannya yaitu risiko kegagalan lebih kecil. Yang kedua, mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari tiap fase implementasi sistem ERP ini. Kekurangannya, waktu peralihan dari sistem lama ke sistem baru lebih lama. Biaya yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Single packet atau best of breed. Single packet, kelebihannya yaitu interface dari setiap modul sama, terdapat standarisasi lesson goal. Yang ketiga, interoperabilitas modul menjadi lebih maksimal. Kekurangannya, perusahaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan operasional dan fungsionalitas. Best of breed, kebutuhan kegiatan operasional dan fungsional perusahaan. Itu kelebihannya. Kekurangannya yaitu interface antar modul tidak sama sehingga perlu customization. Yang kedua, menimbulkan risiko. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. F. Pertimbangan-pertimbangan dalam memiliki paket software ERP yaitu: tingkat integrasi antar komponen dari sistem ERP. 2. Fleksibilitas dan skalabilitas. Yang ketiga, user friendly. Yang keempat, implementasi paket software ERP dapat dilakukan dengan cepat. Yang kelima, ketersediaan upgrade secara berkala. D. Tahap implementasi ERP dan strategi implementasi ERP. Tahap pertama, scope and commitment. Pada tahap ini menentukan ruang lingkup untuk mengimplementasikan ERP yang sesuai dengan sumber daya termasuk budget dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan dalam tahap yaitu identifikasi lokasi di mana implementasi akan diterapkan, siapa saja yang terlibat atau digunakan, identifikasi ulang proses yang akan diubah atau dihilangkan, menentukan besarnya waktu dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengimplementasian ERP serta memilih vendor dan software dan menentukan modul yang akan digunakan. Tahap kedua yaitu analisis and design serta memilih vendor dan software ERP akan digunakan serta dengan memilih konsultan dan tim. Maka selanjutnya dilakukan yaitu analisis gap, yakni membandingkan fungsi yang sistem ERP dengan proses yang ada sekarang pada perusahaan tersebut.
Selanjutnya yang ketiga, tahap acquisition and development. Pada tahap ini, semua analisis gap yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dieksekusi dan ditambah syarat-syarat dan data pada tabel dalam database serta membentuk laporan yang terkait dengan sistem ERP. Tahap keempat yaitu implementation. Pada tahap ini, software ERP akan menginstal dan dapat digunakan oleh end user. End user akan mencoba software ERP tersebut sekaligus menguji. Jika dalam pengujian tersebut terdapat error pada software ERP tersebut, maka selanjutnya yang akan diperbaiki. Pada tahap ini juga digunakan konversi dari sistem lama ke sistem baru. Konversi terbagi dari 4, yaitu patient, pilot, parallel, district, cutover, atau big bang. Terakhir, tahap kelima, operation. Pada tahap ini, tim implementasi akan beralih fungsi menjadi tim support untuk membantu end user dan sistem operasional yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan penggunaan sistem IER ini. Tim support ini berperan memberi pelatihan kepada end user serta berkelanjutan selama proses operasional penggunaan sistem. Jika ada feedback atau saran ataupun kritik dari end user, maka tim support akan membantunya dan menjadikan bahan untuk merancang perencanaan manajemen perubahan yang lebih baik lagi dan lebih bagus. Faktor keberhasilan dan kegagalan ERP. Yang pertama, faktor keberhasilannya menurut Motiwala dan Thomson, faktor-faktor yang penting menentukan keberhasilan implementasi ERP itu yang pertama, proses membuat keputusan. Nah, pembuatan keputusan harus dilakukan dengan proses yang tepat dan oleh tim implementasi terhadap perbedaan modifikasi yang harus dilakukan pada software ERP. Mulai dari cara konveksi data dan sebagainya. Jika keputusan tidak diambil dengan langkah yang tepat dan cepat, maka dapat mengakibatkan bertambah lebarnya skop proyek implementasi ERP sehingga tidak dapat memenuhi goal yang ditetapkan sebelumnya. Kedua, ruang lingkup proyek implementasi. Nah, penentuan ruang lingkup proyek ini harus dipikirkan matang-matang oleh manajer proyek. Karena jika ruang lingkup meluas, maka biaya dan waktu proyek juga akan bertambah. Nah, yang ketiga ada teamwork. Teamwork ini terdiri dari karyawan-karyawan internal perusahaan, karyawan rekrutan baru, konsultan yang memiliki job desk masing-masing yang berbeda. Nah, tiap karyawan ini memiliki pekerjaan yang berbeda juga agar mengerjakan implementasi sistem ERP ini sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Maka, tim tersebut akan membangun kerjasama yang solid dalam tim. 4. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini hal yang sangat penting dilakukan oleh manajemen proyek untuk mengkomunikasikan perubahan kepada tim dan end user terkait dengan penerapan sistem ERP yang dilakukan pelatihan terhadap end user tersebut. Selanjutnya ada kegagalan penggunaan implementasi ERP. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen. Lalu yang kedua, resource tidak memadai, yaitu sumber daya dan anggaran tidak tercukupi oleh penggunaan implementasi ERP ini. Lalu yang ketiga, ada kurangnya akuntabilitas dan komunikasi, apalagi komunikasi itu wajib disampaikan oleh manajer proyek tersebut. Lalu ada pelatihan dan pengujian tidak memadai, dan yang terakhir ada refleks legasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya berikan. Jika ada salah kata dan salah sikap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.